Istana Islam yang tenggelam bersama wasiat para wali. Di sebuah sudut tanah Sumatera, antara muara sungai dan lekuk hutan lebat yang kini tertutup rawa dan belantara, masyarakat tua di pesisir sering membisikkan satu nama yang terlupakan, Istana Al-Hafiyah. Dalam bahasa Arab, Al-Hafiyah berarti yang tersembunyi. Istana ini bukan sekadar pusat pemerintahan, ia adalah lambang syiar, cahaya Islam yang dahulu berkedip di balik kerudung rimba. Konon, istana ini berdiri di tengah kota kecil yang tak tercatat dalam peta modern. Penduduknya para ahli hikmah, para hafidz, para pendekar yang tidak hanya menguasai pedang, tapi juga ilmu langit. Di dalam istana inilah, berkumpul para wali Nusantara yang menyebarkan Islam ke pelosok barat Indonesia, jauh sebelum datangnya armada Eropa. Istana yang dibangun dengan zikir dan ilmu laduni. Cerita turun-temurun menyebut, istana ini tak dibangun dengan tenaga kasar biasa. Tiap batu yang disusun disertai zikir. Tiang-tiang kayu jati direndam dalam air surah Yasin selama 40 hari. Dan di ruang utama istana, terdapat satu benda suci. Mimbar wasiat, konon dituliskan dengan huruf Arab kuno yang hanya bisa dibaca oleh wali yang hatinya telah bersih dari segala cinta dunia. Namun, apa yang membuat istana ini begitu misterius bukan hanya arsitekturnya, melainkan rahasia besar yang disimpan oleh para wali di dalamnya. Wasiat para wali yang tak boleh dibuka sembarangan. Ada sebuah legenda yang dipercayai oleh para pewaris ruhani wilayah itu. Sebelum para wali pergi menghilang, sebagian mengatakan mereka gaib, yang lain mengatakan mereka migrasi spiritual ke alam lain. Mereka menuliskan wasiat dalam lembaran kulit kijang putih. Isinya? Petunjuk tentang kehancuran dunia, tentang ilmu yang bisa menjaga akidah umat di masa fitnah besar, dan rahasia pembuka tabir akhir zaman. Wasiat ini disegel dalam kotak kayu gaharu, lalu disimpan di bawah lantai mimbar utama. Namun wasiat itu, menurut cerita para tua adat, hanya boleh dibuka bila umat telah kehilangan arah, dan tanda-tanda kiamat kecil telah memuncak. Hari saat istana ditelan bumi. Suatu malam, setelah waktu subuh, langit berubah kelam. Bukan karena hujan, tapi karena awan hitam pekat yang melingkar seperti pusaran. Angin menggulung dari arah sungai, membawa suara-suara aneh, seperti zikir yang dilafalkan terbalik. Para penjaga istana berlari ke ruang utama. Para ulama berdiri membentuk lingkaran, memegang tasbih, dan membaca surah Ar-Rahman berulang-ulang. Tapi air tiba-tiba memancar dari dalam sumur istana. Lantai berguncang. Awan menyambar puncak menara adzan. Seorang saksi tua pernah berkata pada cucunya, "Kami melihat istana itu tenggelam perlahan ke tanah, seperti ditelan bumi. Tapi tidak hancur. Seakan-akan ia disembunyikan oleh tangan tak kasat mata." Dalam semalam, seluruh istana, masjid, perpustakaan, hingga mimbar wasiat, lenyap dari permukaan tanah. Yang tersisa hanya tanah lapang yang berubah menjadi rawa dan digenangi kabut abadi. Pesan dari mimpi para keturunan. Menariknya, beberapa keturunan ulama dari wilayah itu mengaku menerima mimpi aneh selama bulan Ramadan. Mereka melihat istana itu masih berdiri megah di dalam cahaya, tidak rusak, tidak hancur. Seorang wali tua duduk di mimbar, berkata dalam bahasa yang sulit dipahami, namun selalu berakhir dengan kalimat, "Jika fitnah telah meliputi langit dan bumi, dan adzan hanya menjadi suara sunyi, maka buka wasiat kami. Tapi jangan sebelum itu." Sejak saat itu,